Pemirsa, mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo hari ini akan membacakan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan 14 tahun penjara yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum di kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Hakim Ketua Suparman Nyompa memutuskan sidang pledoi ayah Mario Dandi digelar hari ini. Setelah memberikan waktu untuk Rafael Alun membuat nota pembelaan atau pledoi selama 2 minggu. Seperti diketahui, sebelumnya Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi meyakini jika Rafael terbukti bersalah, telah menerima gratifikasi hingga miliaran rupiah dan melakukan TPPU. Selain itu, dalam tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Rafael Alun diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar 18,9 miliar rupiah. Jaksa menyebutkan Rafael Alun wajib membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan. Dan apabila Rafael tidak dapat membayar uang pengganti tersebut, maka seluruh harta yang dimilikinya bisa disita oleh jaksa. Pemirsa, hari ini Rafael Alun Trisambodo akan membacakan nota pembelaan atas tuntutan 14 tahun penjara. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah bersama dengan reporter Ihsan Ali serta juru kamera Hanil Rivelino. Selamat siang Ihsan, apakah sidang pembacaan nota pembelaan Rafael Alun ini sudah dimulai dan apa saja poin pembelaan yang ia sampaikan? Selamat siang Wilson dan pemirsa BTV, betul sekali mantan pegawai atau mantan pejabat dari Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo mengajukan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 14 tahun penjara terkait dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan dirinya. Sidang pledoi ini telah dimulai pada pukul kurang lebih 20 menit yang lalu, 10:26 waktu Indonesia Barat, dengan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa dengan hakim anggota Panji Surono dan Jaini Basir. Saat ini masih berlangsung sidang pledoi dan yang menarik adalah tadi saat mengawali pembacaan nota pembelaannya, Rafael Alun menyampaikan dan sengaja mengenakan batik bermotif teruntum. Ia beralasan bahwa batik motif teruntum ini ia gagas saat masih menjabat sebagai pejabat di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, dan dia beralasan bahwa batik ini mementingkan atau mengartikan bahwa integritas dari pegawai Kementerian Keuangan. Namun ia menyadari bahwa batik yang ia gagas, batik motif teruntum yang ia kenakan ini malah justru membuat dirinya malah menjadi terdakwa dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Ini menjadi menarik sidang pledoi kali ini karena ini merupakan upaya terakhir bagi Rafael Alun Trisambodo untuk dalam hal ini melawan Jaksa Penuntut Umum atas tuntutan 14 tahun penjara dalam hal mengungkapkan apa yang meyakininya. Dalam hal ini Rafael Alun dan juga tim kuasa hukumnya. Sebelumnya juga jaksa menilai bahwa Rafael Alun terbukti bersalah dalam gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang dengan tuntutan hukuman 14 tahun penjara. Selain itu Rafael Alun juga diwajibkan untuk pidana, dalam hal ini denda 1 miliar rupiah dengan subsidiar 6 bulan penjara. Tak hanya itu, ex pejabat dari Ditjen Pajak Kementerian Keuangan ini juga harus membayar uang pengganti senilai 18,9 miliar rupiah subsidiar 3 tahun kurungan penjara. Dalam tuntutan ini jaksa juga menilai bahwa Rafael Alun bersama dengan istrinya Ernie Meike Torendek senilai 16,4 miliar. Gratifikasi ini terjadi atau diterima Rafael Alun dari para wajib pajak yang lewat perusahaan konsultan pajak yang didirikannya, dan istri Rafael Alun juga menjabat sebagai komisaris dari perusahaan pajak ataupun yang telah didirikannya itu sendiri. Namun sampai saat ini istri dari Rafael Alun juga masih menjadi saksi, belum menjadi tersangka, dan selain itu jaksa juga menyebutkan ada penerimaan lain yang diterima oleh Rafael Alun bersama dengan istrinya, misalnya gratifikasi. Dan selain itu juga ada berbagai aset, penerimaan aset dari Rafael Alun senilai 66,6 miliar dan juga 2 juta dolar Singapura. Selain itu juga ada 937 US dollar. Selain itu juga di dalam persidangan sebelumnya kita melihat bahwa gratifikasi Rafael Alun bersama istrinya ini yang juga komisaris dan pemegang saham dari banyak perusahaan, diantaranya Arta Mega Ekadana,
PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar, dan PT Krishna Bali International Cargo. Kami pun juga masih memantau jalannya persidangan atau pembacaan nota pembelaan yang masih berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun tadi di awal Rafael Alun menariknya adalah ia menyinggung bahwa batik turuntum yang ia kenakan adalah mengartikan bahwa integritas dari pegawai Kementerian Keuangan, namun ia malah terjerumus atau duduk di kursi terdakwa. Kami pun juga akan mengupdate atau menginformasikan apa saja nota pembelaan, dan ini merupakan kesempatan atau upaya terakhir bagi Rafael Alun untuk terbebas dari tuntutan jaksa penuntut umum, dalam hal ini kurungan 14 tahun penjara. Wilson. Baik, terima kasih atas informasinya reporter Ihsan Ali serta juru kamera Haniel Rivelino. Selamat bertugas kembali.